لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجid الرسول ومسجid الأقصى. Inilah 3 poros surga dunia. Kota Mekah sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah kota dengan tingkat tauhid yang membingungkan. Disinilah masyarakat mengakui adanya Allah, tapi juga menyembah patung-patung sebagai Tuhan yang lain. Tak sadar, nenek moyang mereka menciptakan Tuhan-Tuhan baru seperti Lata dan Uzza. Tak heran jika visualisasi yang terekam pada zaman itu, Ka'bah dipenuhi oleh banyak ornamen, patung-patung, darah berbagai hewan, dan simbol-simbol pemujaan. Itulah masa jahiliyah, di mana penduduk Mekah menyembah berhala selain Allah, dan nilai kaum perempuan diperlakukan rendah sekali. Seruan Nabi Muhammad untuk kembali ke Islam menjadi sebuah cahaya di kegelapan, mengembalikan nilai-nilai ketuhanan yang hak, walau kenyataannya sering dibalas dengan cercaan dan cemoohan sebagian besar penduduk Mekah. Budaya jahiliyah yang sudah dijalankan penduduk kota Mekah sepertinya membuat sebagian besar penduduk kota Mekah terlena dan semakin menjauh dengan agama samawi, yakni mengesahkan Allah. Bahkan perlawanan terhadap seruan Nabi Muhammad datang dari keluarga Nabi Muhammad sendiri, yakni paman Nabi Muhammad bernama Abdul Uzza atau yang dikenal Abu Lahab. Seperti yang diriwayatkan hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, bahwa suatu hari Nabi Muhammad pernah mengumpulkan penduduk kota Mekah, lalu berseru mengabarkan kepada penduduk kota Mekah bahwa musuh di balik bukit akan segera menyergap penduduk kota Mekah. Namun paman Nabi Muhammad yang bernama Abdul Uzza atau dikenal Abu Lahab meragukan peringatan Nabi Muhammad seraya berkata, "Apakah hanya karena itu kamu mengumpulkan kami?" Sikap benci terhadap Nabi Muhammad tidak hanya ditunjukkan oleh Abu Lahab, tapi juga oleh istrinya bernama Ummu Jamil. Seringkali Ummu Jamil sengaja meletakkan kayu-kayu berduri di jalan yang biasa dilalui Nabi Muhammad agar Nabi terluka. Ummu Jamil juga kerap mengadu domba dan memfitnah Nabi agar penduduk kota Mekah membenci Nabi Muhammad dan membenci ajaran Islam. Sahabat yang dicintai Allah, kalau kita sedang berada di pelataran Masjidil Haram seperti ini dalam waktu-waktu liburan, karena saat ini sedang waktu liburan di Saudi, maka kita lihat banyak sekali orang-orang yang membawa keluarganya untuk berlibur, ya, beribadah sambil berlibur, berlibur sambil beribadah. Masya Allah, ini sebuah keistimewaan yang luar biasa kalau seandainya kita mampu untuk menjadikan keluarga kita itu menjadi keluarga yang saling menguatkan dalam hal ketakwaan kepada Allah. Sampai pada titik berliburnya saja itu bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita ingin belajar dari surah Al-Masad atau surah Al-Lahab, kita tahu bahwa Abu Lahab itu merupakan pamannya Nabi SAW. Ya, dia punya nama asli Abul Uzza ibn Abdul Muttalib, ya kan? Tetapi karena perbuatannya yang begitu benci kepada Nabi SAW, lalu dia mencoba untuk senantiasa mencelakai Nabi SAW, maka dia mendapatkan gelar Abu Lahab. Dan ada satu surat yang turun khusus kepada beliau. Sahabat yang dicintai Allah, kita perlu mengambil pelajaran juga dari sini. Ternyata keluarga, karena Abu Lahab ini paman Nabi, dekat sekali ya, saudara kandung ayahnya.
keluarga itu mampu menjadi faktor perusak bagi kita. Baik itu perusak semangat ataupun perusak kesuksesan. Abu Lahab karena bencinya kepada keponakannya ini, dia mencoba untuk menjadikan dakwah keponakannya ini gagal total. Dan ini kita jumpai dalam kehidupan kita. Betapa dalam usaha kita untuk mencapai kesuksesan, ada keluarga kita yang tidak suka dengan kita. Maka satu pesan yang bisa kita ambil dari sini, mari kita menjadi diri kita sendiri untuk mampu memanage segala macam hal-hal yang mungkin tidak mendukung kesuksesan kita. Kita harus terus pada keyakinan kita bahwa Allah bersama dengan kita, dan inilah yang diaplikasikan oleh Nabi SAW. Berikutnya juga, mari kita mampu untuk menjadi keluarga yang menguatkan, bukan keluarga yang menghancurkan. Kalau kita lihat adik kita, kakak kita, ponakan kita, paman kita dalam upaya untuk mencapai kesuksesan, dukung dia. Karena kalau seandainya dia sukses, maka insya Allah kita juga yang akan mendapatkan kesuksesan. Kalau dia bahagia, rasakan kebahagiaan itu. Maka insya Allah, kalau seperti ini adanya kita, mampu menjadi faktor pendorong kesuksesan keluarga kita, maka insya Allah kita pun akan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, kesuksesan sebuah keluarga, baik di dunia ataupun di akhirat, bergantung dengan anggota keluarga itu sendiri, yakni orang tua dan anak. Anjuran untuk saling mendukung dalam keluarga, terutama dalam bertakwa, diwajibkan dalam Islam. Setiap anggota keluarga wajib mengingatkan satu sama lain agar menunaikan ibadah yang diwajibkan. Salah satunya adalah sholat. Orang tua bahkan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah jika anak-anak mereka tidak bertakwa dan beriman. Namun bagi keluarga yang beriman, Allah menjanjikan akan kembali mempertemukan mereka di dalam surga, seperti yang tertulis dalam Al-Quran, yakni dalam surah At-Tur ayat 21, yang artinya, dan orang-orang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Sahabat yang dicintai Allah, menikmati Zam-Zam di pelataran Masjidil Haram itu sebuah kebahagiaan tersendiri, ya. Dan kita ingin mencoba untuk melihat, ya, kalau malam hari seperti ini banyak juga suami istri, pasang-pasangan gitu, ya. Mereka saling memotivasi pasangannya untuk ibadah. Mungkin sahabat yang sudah pernah datang ke sini tahu, ya, tentang masalah yang seperti ini. Mereka tunggu-tungguan untuk bisa pulang bersama atau berangkat bersama ke masjid, lalu saling memotivasi suaminya atau istrinya untuk memperbanyak baca Al-Quran. Subhanallah, ini sesuatu yang sungguh indah sekali, dunia akhirat. Nah, ketika kita membahas kembali dalam surah Al-Masad atau Al-Lahab, maka kita ketahui bahwa di sana ada satu wanita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Dan wanitanya, istrinya, istri siapa? Istri Abu Lahab yang punya nama Ummu Jamil, ya. Ternyata ini istri menjadi faktor betapa suami tidak pernah bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Istri menjadi faktor bertambahnya kebencian suami kepada keponakannya. Sahabat yang dicintai Allah, kalau kita mau belajar dari sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa ternyata pasangan itu punya peran penting terhadap kesuksesan pasangan atau kehancuran pasangannya. Jadi kalau seandainya kita saat ini memiliki pasangan, mari kita sama-sama punya azam lah. Bagaimana kita bisa menjadi pasangan yang membawa pasangan kita itu bahagia dunia dan akhirat. Islam mengajarkan seperti itu. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan ketika ada seorang suami atau istri bangun di sepertiga malam, lalu dia mengambil air wudhu, lalu sholat 2 rakaat. Setelah itu dia percikan air kepada wajah pasangannya dan mengajak dia untuk sholat bersama. Ternyata hari itu dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat yang dicintai Allah, mari kita sama-sama berniat
untuk menjadikan diri kita tangga menuju surga kepada pasangan kita. Bisikkan di telinga pasangan kita, wahai kekasihku, aku akan membawamu ke surga, dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, Al-Quran adalah sebuah kebenaran karena memang diwahyukan oleh Allah pencipta alam semesta ini dan selalu dijaga keasliannya hingga kini. Namun hingga saat ini masih banyak yang menafikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan ironisnya oleh sebagian orang yang mengaku sebagai umat muslim. Sejarah membuktikan begitu banyak yang menafikan kebenaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Allah memberikan azab yang begitu pedih. Tidak hanya di akhirat, di dunia pun tidak sedikit yang mengalami azab pedih karena menolak apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Salah satu bukti azab kepada orang-orang yang menafikan Al-Quran adalah kisah keluarga Abu Lahab. Kisah Abu Lahab dan sang istri tertulis dalam Al-Quran, yakni pada surah Al-Masad atau dikenal dengan surah Al-Lahab. Mukjizatnya, surat Al-Masad atau Al-Lahab diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad saat Abu Lahab dan istri masih hidup. Dan dikala itu, Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil menentang Nabi Muhammad. Allah bahkan membuktikan apa yang diwahyukan dalam surah Al-Lahab. Azab benar-benar terjadi atas diri Abu Lahab dan istrinya hingga akhir hayatnya. Maka jika Nabi Muhammad berbohong, bisa jadi apa yang tertulis dalam surat Al-Lahab tidak akan terjadi. Tapi sebaliknya, kebenaran ternyata memang milik Allah dan tertulis dalam Al-Quran. Sahabat yang dicintai Allah, ketika Abu Lahab, orang-orang kala itu semua mencoba untuk berkata kepada Abu Lahab, kamu nggak takut kalau seandainya kamu nanti mendapatkan azab dari apa yang disampaikan oleh Muhammad itu tadi? Kalau seandainya yang disampaikan Muhammad itu benar, kamu dapat azab, kamu tidak takut? Dengan entengnya Abu Lahab mengatakan, kalau seandainya betul apa yang dikatakan oleh Muhammad itu tadi, maka kalau seandainya aku diazab, maka aku akan menolaknya dengan harta dan keturunanku. Sombong sekali. Bagaimana kesombongan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya turunkan ayat yang menceritakan tentang kesombongannya. Apa yang dia sombongi dari harta dan anaknya itu tidak akan bermanfaat untuk dirinya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan pernah bermanfaat itu hartanya dan keturunannya untuk menolak azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dicintai Allah, ayat ini membuat kita merinding gitu ya. Kita lihat kira-kira apa yang Allah berikan kepada kita itu membuat kita sombong atau tidak ya. Harta yang Allah berikan kepada kita itu membuat kita sombong atau tidak. Anak yang Allah berikan kepada kita membuat kita sombong atau tidak. Karena takutnya justru kesombongan itu yang akan membuat kita terkena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dicintai Allah, lihat kembali akan nikmat yang Allah berikan, baik dari harta ataupun keturunan. Jadikanlah mereka-mereka ini sarana untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. Jangan sampai harta dan keturunan kita ini justru akan mempercepat kita masuk ke dalam neraka Allah. Wal'iyadzubillah. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, kisah Abu Lahab bisa menjadi contoh bagaimana anggota keluarga bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Tolong-menolong dalam ketakwaan diwajibkan sesama umat Islam, apalagi dalam keluarga sendiri. Alangkah indah suami istri saling mengingatkan untuk sholat. Begitu juga anak kepada orang tua dan orang tua kepada anak. Karena pada hakikatnya tujuan utama dalam berkeluarga bukan hanya melahirkan keturunan atau mengumpulkan harta, melainkan untuk meraih rahmat, berkah, dan surga Allah Azza wa Jalla. Hal ini juga diperintahkan Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras,
yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Selain dalam Al-Quran, perintah menjaga keluarga dari api neraka juga diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Pada hari kiamat, seorang suami diseret ke tengah padang mahsyar dan bergelantungan istri dan anak-anaknya di lengan kanan dan lengan kirinya. Ketika dihisab, sang suami bisa masuk surga, namun istri dan anak-anaknya masuk ke neraka. Namun sang istri dan anaknya meminta Allah berlaku adil karena suami atau ayah mereka tidak mengajarkan Islam. Maka Allah memasukkan sang suami termasuk anak dan istri ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Sahabat yang dicintai Allah, tempat ini pernah menjadi saksi bahwa dua orang manusia, Abu Lahab dan istrinya, membangkang, durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya di akhir hayatnya dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu, Abu Lahab, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa dia tidak sempat untuk ikut berperang dalam peperangan Badar karena dia sakit. Dan ketika orang pulang dari peperangan Badar dengan membawa kekalahan, justru ini Abu Lahab dalam keadaan yang makin kritis dan penyakitnya itu penyakit yang mengerikan dan menjijikkan sampai dia meninggal dan tidak ada orang yang mau mengurusi jenazahnya karena menjijikkannya penyakitnya itu. Nauzubillah min dzalik. Dan yang kedua, istrinya Ummu Jamil ya, meninggal karena dia terjerat lehernya karena dia membawa kayu. Dia sering membawa kayu yang dulunya itu pernah dia gunakan untuk mengganggu Nabi SAW, ya, digunakan untuk mencoba untuk berperilaku jahat kepada Nabi SAW dengan kayu dan duri yang dia bawa. Di akhir hayatnya tali yang sering dia bawa itu menjerat lehernya dan akhirnya dia meninggal dunia. Sahabat yang dicintai Allah, hati-hati dengan azab Allah ketika kita durhaka. Satu perbuatan durhaka akan mengundang azab Allah. Satu lagi kita kerjakan mengundang azab Allah. Dari sini cukuplah cerita ini menjadi sebuah pelajaran buat kita. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang mencoba untuk meringankan itu. Mencoba untuk mengenyampingkan azab Allah itu. Apa itu azab? Hati-hati. Perkataan seperti ini justru akan mendekatkan azab itu kepada kita. Mungkin saat ini, di saat kita membangkang, Allah tidak turunkan azabnya. Tapi na'udzubillahi min dzalik, kalau di akhir hayat kita, karena pembangkangan dan durhaka kita, Allah turunkan azabnya, maka itu neraka sebelum neraka. Sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan sekali lagi cerita ini mencoba untuk bisa membersihkan hati kita, untuk bisa lebih dekat kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut untuk berperilaku yang membangkang kepada Allah. Karena durhaka yang kita kerjakan ini bisa sedikit banyak berkontribusi terhadap keburukan di akhir hayat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, Surah Al-Masad atau Al-Lahab hanya salah satu bukti bahwa seluruh yang terkandung dalam Al-Quran adalah kebenaran yang diwahyukan Allah melalui Nabi Muhammad. Maka sungguh disayangkan jika ada sebagian umat muslim tidak patuh dengan apa yang diperintahkan Allah seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Jika kita sebagai umat muslim hanya mencari penalaran logika terhadap Al-Quran, maka bisakah kita mencari jawaban bagaimana surah Al-Masad benar-benar terjadi menimpa Abu Lahab dan istri, yakni meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan dan tanpa memeluk Islam. Marilah kita belajar dari kisah keluarga Abu Lahab, agar jangan sampai kita seperti keluarga yang tidak mau mengakui Allah dan Rasul-Nya. Membina keluarga harus mempunyai visi dunia dan akhirat. Al-Quran sebagai wahyu Allah sudah pasti adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa diragukan, apalagi diargumen hanya oleh logika perkataan manusia. Sahabat yang dicintai Allah, ketika kita membaca surah Al-Masad, maka kita akan menjumpai bahwa surah ini ada asbabun nuzulnya atau sebab turunnya.
Yang paling masyhur adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka Nabi berdakwah secara terang-terangan. Di sekitaran ini Nabi memilih ada satu gundukan tanah, bukit gitu ya. Lalu beliau naik ke atas bukit itu dan menyeru, "Wahai sekalian manusia, berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalian akan selamat, sukses." Tetapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengumpulkan semua orang yang ada di seputaran Ka'bah itu untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan dari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba pamannya berkata dengan suara yang lantang, "Wahai Muhammad, alihada jama'atana, wahai Muhammad, apakah untuk ini kamu kumpulkan kami? Tabban laka, celaka kamu." Maka turunlah ayat ini. Justru kecelakaan itu ada pada Abu Lahab. Bahkan dalam ayat ini ditegaskan bahwa Abu Lahab tidak pernah beriman dan tidak akan pernah mendapatkan hidayah Allah. Sahabat yang dicintai Allah, ini merupakan bentuk mukjizat Al-Quran. Di mana mukjizatnya? Ini Al-Quran, ayat dalam surah, dalam Al-Masad ini turun di awal Islam ada. Dan ternyata sampai akhir, Abu Lahab dan istrinya meninggal memang tidak pernah mendapatkan hidayah sedikit pun. Bahkan secara terang-terangan ataupun secara diam-diam pun tidak ada riwayat yang mengatakan begitu. Kalau seandainya Abu Lahab mendapatkan keimanan, berarti gugur sudah Al-Quran ini. Tapi ternyata Allah ingin buktikan bahwa ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita mengambil hikmah, wahai sahabat sekalian. Tidak ada dalam Al-Quran itu yang tidak benar. Satu huruf pun, satu kata pun, satu ayat pun, tidak ada yang tidak benar. Semuanya benar. Dan kita harus mampu untuk meyakini itu dengan baik. Kenapa? Karena Al-Quran ini menjadi petunjuk. Sedikit kita meragukan Al-Quran, maka sedikit kita lari dari petunjuk Allah. Makin kita meyakini apa yang ada dalam Al-Quran ini, maka semakin kita menetapkan diri berada pada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah poros surga.